Video ini dibuat untuk keperluan tugas sekolah yaitu ujian praktik bahasa Indonesia kelas 12 diberikan oleh guru mata pelajaran Indonesia yaitu Bu Rati Saraswati dengan membuat video profil sekolah. SMK Negeri 54 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Aji Pangestu. Saya Udria Divaka Chandra. Lalu saya Siva Andri Prakoso. Arman Nur Cahya. Ada apa aja sih di 54? Yuk kita. Struktur organisasi SMK Negeri 54 Jakarta. Ada Kepala Sekolah Hamideh Nasir SPD, ada Kasubag Tata Usaha Siti Laina SE, ada Wakawubi Novliarti SPD MSI, Prakerin BKK, lalu ada Wakasapras Sugi Rahyani SPD, lalu ada Waka Kesiswaan Maria Anastasia EE SPD, Pembina OSIS UKS BP atau BK, lalu ada Waka Kurikulum Nana Johana SPD MSI, lalu ada Kaprok TKJ Yusuf Triwibowo SPD, lalu ada Kepala Perpustakaan Rati Saraswati SPD, lalu ada Kaprok Normatif Ali Safrudin, lalu ada Kaprok TKR DRS Marti, lalu ada Kaprok TPTU Widiono Sundorio SPD MSI, lalu diikuti wali kelas, dewan guru, dan siswa. Profil sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Alamat: Jalan Bendungan Jago 053 RT 14 RW 1 Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10650. Situs web https smkn 54 Jakarta MISCH ID. Surel SMKN 54 Jakarta Ayahoko ID. Nomor telepon 0214248741. Visi: unggul dalam prestasi, terampil dan mandiri, berlandaskan iman dan takwa. Ada juga moto: bertakwa, belajar, bekerja, berkarya, dan berprestasi. Misi: membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek, membentuk peserta didik yang berkarakter, meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan keunggulan sumber daya manusia, meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup, melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, profesional, dan akuntabel. Sejarah sekolah. Sebelum tahun 1991, sekolah ini bernama STM Kelas Jauh STM Negeri 8. Kemudian terbit SK Dirjen Dikdasmen tanggal 4 Februari 1991 0067 CKP 1991 difungsikan menjadi STM Negeri 14 Jakarta. Tahun 1997 terbit SK Mendikbud nomor 036O 1997 tertanggal 7 Maret 1997. STM Negeri 14 Jakarta berubah nama menjadi SMK Negeri 54 Jakarta. Prestasi bidang akademik: juara 1, 2, dan 3 dalam lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Mechanical Engineering Expo Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Juara 1 lomba kompetensi siswa jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif tingkat Jakarta Pusat 2 tahun 2022. Juara 1 lomba kompetensi siswa jurusan Teknik Pendingin Tata Udara tingkat OKJ Jakarta tahun 2022. Bidang non-akademik: juara 1 dan juara harapan 2 lomba Lenong Gaul SMK tingkat Jakarta Pusat tahun 2008. Juara 1 lomba karya ilmiah siswa tahun 2007 tingkat Jakarta Pusat. Juara 1 lomba beduk tahun 2007 tingkat Jakarta Pusat. Kemudian di sini ada eskul juga, ada voli, futsal, rohis, seni visual, lingkungan hidup. Lalu ada pramuka, seni tari, paskibra, basket, PMI, kiat. Di sini ada tempat parkir mobil dan motor. Lalu kita masuk ke dalam sekolahnya.
sebagai ruang kesehatan yang dikunjungi oleh siswa yang sakit. Ini ruang sasis 1 atau bengkel depan. Lalu ini ada tempat duduk. Lalu ini ada Masjid SMK Negeri 54, yaitu Masjid Nurul Fikri. Lalu ini ruang sasis 2 atau bengkel belakang. Ini gudang olahraga. Lalu di sini ada kantin untuk para siswa membeli makanan dan minuman serta istirahat. Lalu di sini ada juga bengkel TPTU. Lalu di sini ada ruang alat dan bahan TPTU. Lalu ada ruang guru TKR. Ada ruang OSIS. Lalu di sini ada lapangan yang bisa dipakai untuk upacara apel dan lain-lain. Di sini ada ruang bimbingan konseling atau bisa disebut BK. Ruang ini untuk para siswa, ruangan khusus yang digunakan siswa untuk mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks.
bengkel TPTU. Ada ruang kontrol refrigeran di tata udara. Ada juga ruang guru TPTU. Dan ada ruang rapat untuk berdiskusi, memecahkan masalah, dan lain-lain. Lalu ada ruang wakil kurikulum. Lalu ada ruang kepala sekolah. Lalu ada ruang guru. Lalu ada ruang kantor staf tata usaha, yaitu suatu ruangan yang merupakan tempat tenaga pendidikan menjalankan administrasi sekolah yang meliputi proses penyelenggaraan seperti pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data. Ada ruang serbaguna berfungsi untuk bermacam-macam. Lalu ada perpustakaan untuk menimbulkan kecintaan para siswa terhadap budaya minat baca, memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas, menanamkan kebiasaan belajar mandiri, dan belajar sepanjang hayat. Ruang lab fisika. Ruang lab kimia.
ruang laboratorium komputer 1, ruang laboratorium komputer 2, ruang praktek TKJ 2, ruang matematika, ruang teori 2 atau ruang kewirausahaan, ruang teori 3, ruang teori 4 atau ruang bahasa Inggris 1, ruang koperasi, ruang guru TKJ, pojok membaca, ruang pendidikan agama Islam 1, ruang teori 6 atau ruang bahasa Indonesia 1, ruang teori 7, ruang bahasa Indonesia 2, ruang teori 8, ruang pendidikan agama Islam 2, ruang teori 9, ruang pendidikan kewarganegaraan, Ruang teori 10 atau ruang bahasa Inggris 2, ruang teori 11, ruang sejarah Indonesia, ruang teori 12, ruang matematika 2, ruang gambar teknik, ruang teori 5, ruang bahasa Inggris 1, ruang teori 13, ruang bahasa Indonesia 3, toilet pria atau wanita, Saya mohon izin sebelumnya, saya dapat arahan dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah dan kebetulan ada wawancara.
dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, baik. Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling dan reskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar yang kaitannya dengan persenjataan, yang keperluan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting, ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Jadi memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan kedua? Oke, silakan. Untuk yang selanjutnya, visi-misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi-misi Ibu untuk sekolah. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi artinya vision saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, bisa untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain seperti menurut himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya ya. Selaku saya orang Muslim ya, saya menteladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK Negeri 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau public figure bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain seperti itu. Oke, yang selanjutnya dari teman saya pertanyaan. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadan. Ya. Saya ingin mencari Ibu Hamidah Nasir, salah kepala sekolah SMK Negeri 54 Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54 Jakarta? Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepada hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung artinya di mana langit di situ kita berada, di sekolah kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita seperti.
Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membullying seperti apa, landasannya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara langsung fisik, itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlalu dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak buru-buru bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, Ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali buat surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk hubungan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke memang bullying ini hal yang tidak bisa kita maafkan ya. Artinya anak-anak cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor mendorong Ibu Hamidah Nasir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 4? Kalau faktor mendorong ya tentunya dari dalam diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat ya, karena itu ada tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang menguatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat Ibu ketika menjadi seorang guru ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman ya. Artinya begitu juga dengan anak-anak Ibu semua. Ibu berharap ketika kita punya misi-misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa ya, komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita apa pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut kepada teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi Ibu berharap seluruh siswa-siswa Ibu semua bisa sukses. Ketika tracer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan Ibu sudah selesai Ibu ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Aloni. Terima kasih, saya undur diri Ibu. Terima kasih juga, sama-sama ya.
dengan segan-segan untuk bisa saling curhat, saling curah perasaan, tidak apa-apa. Selalu terbuka paman ibu siapapun itu. Terima kasih ya Bu. Oke, Mungkin aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh Bu motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9 ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan ya untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga profesional di bidang konsentrasi keahlian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu calon-calon yang akan memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Suatu kehormatan juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua Kelas 12 TKJ 2. Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik Pak, untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin. Sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu. Sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik Pak, sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih Bu, kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama, mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu? Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa, dengan terus tujuannya apa, tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Bu Rati. Oke, baik, Ibu jawab yang ditanyakan Eko tadi ya. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 99. 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran. Hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya. Jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 4. Itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi. Ditungguin Babinsa. Karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk, saya lagi kondisi hamil gede ya. Jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal. Yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Makin di belakang, walaupun ada tawuran tapi artinya udah mulai menurun. Udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesan ya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti. Ada. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, pasti. Kekurangan dari pihak guru. Dari guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja. Kalau bicara masalah guru, saya sendiri, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, berarti kamu tahu apa kekurangan saya, apa kekurangan saya ya. Tapi bagaimanapun saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama masalah disiplin guru, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk sekolah, masuk kelas aja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat ngambil. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak online. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa fine-fine aja, lebih cepat gurunya lebih baik, lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup. Kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda. Mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya, egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak Ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior-senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu
grup TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri. Kita ketemu paling kalau ada rapat. Semua dengan kesibukannya masing-masing. Itu bahkan kita tidak terlalu seperti yang kemarin. Nah, itu kesan saya di sini. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah orang tapi Masih ada kebersamaan pertempakan. Ya. ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu, itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya lemah. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Paham itu untuk yang kesekian. Tapi yang pertama, anak yang bisa nerima gurunya ada di kelas. Dia nyaman. Contoh, Bu Maria masuk ke kelasnya Eko. Kalian nyaman dengan kehadiran saya di situ, ya udah saya merasa saya diterima. Pasti ilmunya saya sesulit apapun pasti diterima. Tapi kalau kehadiran saya dirasa kalian momok buat kalian, dengar namanya pelajaran matematik sebentar, oh Bu Maria sebentar, malas ah. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Rahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya kelihatannya masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Gimana? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru. Ya. Dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Bekasi itu. Nah, saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat ngajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, ini ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik, kemudian selain itu untuk meningkatkan
skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan, saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain, dan ke kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Oke. Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah saya sudah berada di ruang Wakil Humas dan Kemitraan. Alhamdulillah juga kita sudah bertemu dengan Bapak Novi sebagai Wakil Humas dan Kemitraan. Apa kabar Pak Novi? Kabar baik Ya. aja. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mikir lagi ya. Dari sini Pak ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bapak terkait tentang pendidikan di SMA 54 Jakarta Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu sejak kapan Bapak memulai karir menjadi seorang guru? Karir saya sebagai seorang guru itu dimulai di tahun 1996 ya. Saat itu Bapak masih mengajar di swasta. Pertama swasta. Ya. Ini Pak, masuk pertanyaan berikutnya. Mengapa Bapak memilih mengajar di SMK Negeri 54 Jakarta dan sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Ya. Saya di SMK Negeri 54 Jakarta ini mulai bertugas sebagai guru itu tahun 1998. Jadi seperti di awal tadi, tahun 96 Bapak ngajar sebagai guru di sekolah swasta, kemudian ada perekrutan untuk guru atas nama PNS, kalau Bapak ikut seleksi. Dalam hasil seleksi tersebut Bapak ditempatkan di SMK Negeri 54 Jakarta ini dari tahun 98. Nah, kalau dihitung dengan masa kerja saya sebagai guru di SMK Negeri 54 Jakarta ini sudah 24 tahun lebih kan ya. Itu enggak disalahkan ke 22 kali. Cukup lama juga ya Pak? Lumayan lama. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, silakan Haji. Siapa yang motivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau keinginan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk memotivasi saya sebagai seorang guru itu adalah orang tua ya. Karena orang tua saya seorang guru juga, termasuk juga keinginan sendiri. Kalau ada ini, apa yang apa kita cita-cita untuk capai seorang guru. Ya. Dan berikut Pak, di mana saja Bapak sudah membagi ilmu selain di SMK Negeri 54 Pak?
membagi ilmu sebagai guru ya, sebagai guru pendidikan berandingan khususnya itu dimulai ya dari sekolah swasta dulunya. Ya, di tahun 96 saya sudah mengajar sebagai seorang guru sebagai guru swasta. Kemudian saya juga pernah mengajar di salah satu sekolah SMK swasta juga, namanya SMK Bahariwan tahun 96 juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang dosen di LP3I Kramat Raya. Jadi ada 3 ya, ada di swastanya 2 sebagai SMK, kemudian sebagai dosen di LP3I Kramat Raya. Pertanyaannya berikut Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 54 Pak? Ya, kalau pendapat saya terkait dengan jurusan-jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 54 Jakarta itu, ada teknik kenal dengan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, dan juga ada teknik pendinginan udara. Nah, ini semua jurusan adalah jurusan yang sangat bagus ya, yang dimana prospek kerja juga luar biasa, termasuk juga pada saat nanti para siswa yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga buka besar peluang untuk itu. Dan juga bagaimana seorang siswa setelah tamat dia akan berusaha juga sangat besar prospeknya untuk mengembangkan di 3 jurusan ini. Sebagai Wakapolhumas dan kemitraan, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan pendidikan di SMK Negeri 54 Jakarta agar bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain Pak? Ya, di bidang humas yang harus kita tingkatkan ya, sesuai dengan bidang saya di saat ini, bagaimana seorang tamatan alumni itu bisa terserap ya sebagai tenaga kerja, dikenal dengan istilah sekarang BMW itu bekerjanya harus terserap dengan baik, konsentrasi kerjanya, tamatannya itu, kemudian bagaimana terserapan dari hal melanjutkan ya sebagai mahasiswa, atau mungkin bagaimana tingkat keterserapan itu lebih baik lagi di bidang wirausahanya. Jadi 3 huruf ini bagaimana kita berusaha di bidang humas dan manajemen dalam meningkatkan persentase kenaikan dari hal keterserapan yang bekerja, kemudian dalam hal juga dalam melanjutkan dan bagaimana dia usaha. Tentu ini yang kita sangat harapkan dengan berbagai program-program yang berjalan emas dari bidang ini. Ya, terima kasih Pak Nofri atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Semoga SMK Negeri 54 Jakarta tetap bertambah maju dan jaya terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara? Nah, bersedia. Ya, Pak. Ya. Sudah berapa lama Bapak berada di TU? Saya berada di TU di 54 itu dari tahun 2018. Berarti berapa tahun? 6 tahun ya? 6 tahun jalan ya? 6 tahun ya? Oke. Sebelumnya saya di SMP 10 dari tahun 98. SMP? Ya, SMP 10 Sumber Batu. Selain bekerja di TU, apakah Bapak mengajar juga di kelas? Enggak, saya khusus di TU. Tidak mengajar. Tidak mengajar. Kalau boleh tahu pekerjaan seperti apa sih yang Bapak lakukan di TU ini? Saya itu sebagai pengelola keuangan BOS dan BOP sekolah. Setelah Bapak selesai mengerjakan pekerjaan di TU, ini akan dikemanakan lagi berkas-berkas tersebut? Jadi kalau pekerjaan kita kan administrasi ya, berarti berkas-berkas yang sudah lengkap, khususnya kalau tahun berjalan masih kita simpan di ruangan. Tapi kalau sudah di luar tahun yang kemarin kita arsipkan ada di gudang gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bertanya tentang mekanisme pendataan siswa ya Pak. Pendataan siswa. Ya. Yang pertama. Pendataan siswa. Gimana sih mekanisme penerimaan peserta didik? Penerimaan peserta didik. Kalau penerimaan peserta didik khususnya di sekolah negeri kan berarti kan merujuk ke surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya.
yang sudah berlangsung sih ya, kita SMK Negeri 54 hanya menerima siswa itu pendaftaran secara real time, secara online, yang waktunya itu ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita hanya sebagai user aja ya. Jadi semua itu dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dari pendaftaran sampai penerimaan, sekolah hanya sebagai penerima aja begitu. Kalau bagaimana sih mekanisme penerimaan siswa pindahan? Apakah mekanismenya sama seperti penerimaan siswa baru atau tidak? Sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaannya ya. Kalau persamaannya itu tetap kita menunggu surat edaran instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta itu tentang pengaturan tentang waktu dan kriterianya. Kalau untuk skemanya, untuk urutannya itu berbeda dengan PPDB, dengan penerimaan siswa baru. Kalau di PPDB siswa baru itu tanpa tes ya. Kalau untuk siswa mutasi itu ada tes. Jadi siswa itu sebelum diterima dites dulu dengan nilai passing grade yang sudah ditentukan sekolah. Gitu. Kalau selanjutnya, bagaimana sih cara mengelompokkan data siswa? Misalnya, data siswa tersebut diolah secara manual atau secara digital menggunakan software dan dikelompokkan berdasarkan kelas kompetensi, pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Jadi gini, kalau mengenai data kesiswaan itu emang ada yang dikelola secara manual dan ada yang dikelola secara sistem, by system ya. Kalau secara by system itu ada namanya Dapodik. Dapodik itu sistem punya dari Kementerian Pendidikan. Itu satu. Nah, kedua yang yang secara manual itu ada namanya buku induk siswa dan kelaper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bapak pernah nggak sih dimarahi oleh kepala sekolah atau kepala TU jikalau ada pekerjaan Bapak yang kurang sempurna? Sebenarnya kan kalau dimarahin sih enggak ya. Sebenarnya kan namanya pimpinan kan dia itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya bukan marah. Kalau marah mah itu orang sono untuk dari planet lain gitu memarahi bawahannya. Kalau kita mah enggak. Namanya pimpinan kan mengayomi bawahannya, mengingatkan seperti itu. Jadi ya tidak pernah gitu. Nah, udah cukup Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mardi. Jabatan saya sebagai Kajur Teknik Pertandingan atau TKR. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak TKR bisa lebih maju lagi. Yang kedua, alat-alat yang ada di TKR ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk siswa sehingga menjamin siswa akan lebih mendapat materi yang lebih dari yang sudah-sudah. Yang ketiga, banyak siswa dari SMK 54 terutama jurusan TKR lulus pada langsung kerja, ada yang kuliah pun ada. Jadi saya berharap yang keempat ini untuk siswa-siswi SMK 54 khusus yang jurusan TKR pada umumnya lulusan SMK 54 ini bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Itu aja dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya sudah berada di Bangkit SMK Negeri 54 Jakarta dan saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di guru produktif yang di SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat siang Pak Kota. Terima kasih Pak. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya bangun untuk Bapak. Pak, sidang apa Bapak menjadi seorang ya bagus dan ya di swasta ya di mana saja bahwa dengan ini sampai di mana di Jaya di
Pertanyaan berikutnya Pak, siapa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru atau ada yang dari orang tua atau ada yang keinginan Bapak sendiri? Pertama, banyak keinginan orang tua. Dua, agar baru keinginan tersebut untuk akhir berubah. Ya, sampai sekarang. Bagaimana bentuk Bapak yang bisa dikaitkan dengan Allah? Ya, tadi cukup bagus karena dari karena proyek yang sudah bisa ini sebagai guru produktif di SMK di bidang kesehatan, apa rencana Bapak ke depan untuk memajukan jurusan membuat pembelajaran ini sedang mungkin untuk siswa lebih kreatif dan bisa belajar. Terima kasih Pak atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Semoga SMK Negeri 40 Jakarta lebih. Terima kasih. Apakah Bapak siap untuk diwawancarai, Pak? Ya, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Pertama, siapa yang menolak Bapak? Oke, namanya Ibu. Di sini itu mengajar guru, mengajar pelajaran. Mengajar mata pelajaran. Ya. Yang saya ajar yaitu saat ini memelihara menjadikan robotik. Kira-kira di Bapak ini udah berapa tahun? Saya mulai mengajar di sini dari tahun 2017. Anda bisa tahun kalau mulai di saya di Jakarta. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Perasaannya? Ya. Jujur, dari hati yang paling dalam itu kan pengennya nggak mau jadi guru, ya kan? Ya. Tapi Allah berkehendak baik, kita sampai saat ini saya berprofesi sebagai guru. Ya dengan berjalannya waktu, saya mengajar dari 2006 ya sebelum di 54. Ya profesi yang paling enak ya kalau saya bilang saat ini waktunya bisa fleksibel. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan, misalnya ada anak yang kurang sedikit, atau ada utang di kelas? Ya, baik, kita lihat ya, kenapa siswa itu tidak disiplin. Yang pertama kita lihat dulu penyebab dia tidak disiplin kenapa, ya kan? Oh, datang ke kelas dia terlambat, ya kan? Kita lihat penyebabnya dari saat dia ingin berangkat ke sekolah, ya kan? Apakah dia malamnya itu dia tidurnya terlalu malam atau dia menjelang pagi dia baru tidur, ya kan? Akibatnya pada saat dia ingin berangkat ke sekolah dia terlambat, bangunnya kesiangan. Yang kedua adalah faktor dari orang tua. Orang tuanya ini masih memperhatikan dia atau enggak, ya kan? Ya, contoh tadi dia masuk tidur, orang tuanya nggak peduli, ya kan? Nggak peduli sehingga nanti dia harus bangun sendiri, melihat waktu jam ternyata dia siang. Itu yang tidak disiplin. Kemudian kalau ada siswa yang berkelahi di kelas, kita lihat, ya kan, dalam pembelajaran, ya kan, anak ini seperti apa, ya kan, apa yang menyebabkan dia berkelahi? Berkelahi banyak penyebabnya. Yang pertama mungkin dia awalnya dari bercanda, ya kan, bercanda, cuma ada salah satu pihak dia yang tidak menerima, ya kan, akhirnya dia emosi, udah dia berkelahi. Nah itu penyebabnya, jadi kita harus mencari penyebabnya. Yang namanya belajar ya tadi tiap siswa diharapkan disiplin, ya kan. Dia datang ke sekolah kan tujuannya adalah belajar, ya kan. Ya apapun yang ditugaskan ke anak tersebut, ya dia harus memahami dan menjalankan tugas, ya kan. Bisa dia dengan diskusi atau membaca literasi, ya kan, buku acuan ataupun lewat media digital, ya kan, seperti Google. Nah itu bisa bisa digali ilmu yang akan mereka cari, ya kan.
Nah kalau dia tidak seperti itu, dia ibaratnya akan diskusi, cuma diskusinya lama. Awalnya bercanda, kemudian salah satu nggak terima emosi ya gitu lah. Jadi perkelahian. Solusinya tadi setiap disadar, harus sadar tujuan dia setelah ngapain. Tidak berkelahi ya. Jadi kembali ke masing-masing pribadi siswa, ya kan? Apalagi untuk level SMK itu umurnya kurang lebih hampir 15 sampai 16 kan. Di SMK itu kan masuk SMK, jadi tahapannya dia anak didik yang kategori sudah dewasa. Jadi setiap orang harus ini sehingga tidak terjadi peristiwa perkelahian. Oke Pak, masih ke pertanyaan terakhir. Apakah ada saran dari Bapak untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Oke, baik. Sebagai generasi muda ya kan, terkait dengan profesi guru, kalau menurut saya, ya, profesi guru itu paling enak ya kan. Enaknya gimana? Waktunya fleksibel, bukan berarti kita jadi gurunya tidak. Sekarang jangan salah, tugas guru itu banyak kaitannya dengan administrasi, kemudian mendidik anak bangsa ya kan. Mendidik anak bangsa dari yang awalnya dia nggak bisa jadi bisa ya kan. Jadi kalau saya bilang profesi guru itu profesi yang ibaratnya untuk generasi sekarang tuh sangat diminati ya kan. Karena tadi kita waktunya bisa fleksibel, kemudian tapi yang namanya guru itu pasti jadi panutan ya kan, panutan kemudian orang tua siswa, mudah-mudahan bapak ibu ilmunya bermanfaat dari anak-anak itu. Profesi yang dia adalah guru itu menurut saya ya kan. Makanya kita generasi muda jangan takut Anda jadi guru ya kan. Jadi guru itu jangan lihat pendapatannya ini, yang penting ibadahnya untuk anak bangsa ya kan. Anak bangsa yang profesi polisi ya kan, pasti dia akan berpendapat saya begini nih berkat guru saya kan seperti itu kan. Oke, terima kasih Bapak sudah mau diwawancarakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mengganggu waktu Bapak Vicky tadi. Oke, lagi. apa? Gimana, ada apa ini? Ya, saya mau mewawancarai Bapak Vicky, apakah bersedia? Ya, boleh. Pertanyaannya simpel-simpel aja Pak, ini nggak terlalu rumit tuh. Saya belum belajar soalnya. Siapakah nama Bapak Vicky? Nama lengkap? Nama lengkap? Ya. Nama asli boleh? Nama samaran? Boleh, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nama asli saya Vicky Amirul Akbar. Nama palsunya? Nama palsunya janganlah. Jangan. Ya udah. Terus apa daerah mana Bapak berasal? Asal saya dari Tegal, Jawa Tengah. Tegal. Kamu tahu Tegal nggak? Tahu. Di mana? Jawa Tengah. Iya, tadi saya ngomong Tegal, Jawa Tengah. Iya, Brebes habis Brebes Tegal. Oh iya, benar. Saya kan orang Surabaya, Pak. Oh, saya ngelewatin berarti. Iya, lewat. Lu pakai pesawat terbang nggak ngelewatin? Enggak, naik kereta saya. Kereta aja. Lanjut. Oke. Apa hobi Bapak sehari-hari? Hobi. Kalau yang spesifik sebenarnya nggak punya hobi kayaknya saya deh. Cuma kalau suka sekarang lagi suka game. Mobile Legend saya suka. FF saya suka. Free Fire main. Ada aplikasinya. Oke. Sejak kapan Bapak menjalani profesi sebagai guru? Kalau sebagai guru di 54 Desember 54 saya bergabung itu tahun 2021 bulan Januari tanggal 4. Jadi 4 Januari tanggal 2021. Sebelumnya di kampung di Tegal. Tapi pernah pengalaman di Jakarta dulu gak Pak? Nah, saya itu pertama kali ngerantau ke Jakarta itu tahun 2016
tapi di PT, bukan, jadi baru lulus SMK terus masuk ke PT 2015 sampai 2017. Oke. Apakah Bapak sebelum jadi guru itu punya cita-cita yang lain gak sih? Saya itu sebenarnya nggak punya, dari dulu itu nggak ada cita-cita. Kalau waktu masih kecil mah biasa kayak orang-orang, kayak manusia yang lain punya cita-cita kayak misal ya waktu kecil kan biasanya kebanyakan jadi dokter, jadi TNI. Nah pas udah mulai beranjak remaja ke dewasa itu udah nggak punya cita-cita sebenarnya. Sama sih Pak. Ya kan, nggak ada kan? Saya juga kayak gitu. Nah kalau sekarang kamu mau tahu nggak cita-cita saya sekarang? Apa? Cita-cita saya sekarang itu punya duit yang banyak, gak usah kerja, terus di rumah begini nyantai ngopi. Itu cita-cita saya sekarang. Cita-cita anak muda begitu juga Pak. Gitu ya? Iya. Lagi nih Pak, apa alasan Bapak yang mendasari Bapak hingga saat ini menjadi guru? Nah, alasan saya pertama, yang paling utama adalah ibu saya. Karena yang nyuruh saya jadi guru itu ibu saya yang di kantin. Nah itu ibu saya. Kenapa saya masih bertahan sampai sekarang menjadi guru, ya alasan utamanya karena ibu saya. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Kocak. Saya kan pada dasarnya tidak berpengalaman dalam bidang guru, ngajar, ketemu sama orang. Awal saya itu sebenarnya orangnya lebih tertutup, nggak bisa ngomong banyak di depan orang. Apalagi kalau jadi guru kan harus ngomong di depan banyak siswa, dilihatin sama banyak orang. Itu sebenarnya bukan basic saya. Bapak pemalu. Sebenarnya awalnya saya pemalu, menyendiri, lebih suka sendiri, kemana-mana sendiri gitu doang. Lebih ke introvert mungkin. Nah, semenjak jadi guru, pola hidup saya rubah, pola pikir saya rubah. Jadi agak sedeng sekarang. Oke. Apakah ada kesulitan saat menjalani penyampaian materi? Banget. Awal waktu saya baru mulai jadi guru, bingung. Saya harus mulainya dari apa? Gimana cara saya menarik perhatian siswa, gimana cara siswa biar tertarik sama apa yang saya kasih, itu bingung. Gimana cara saya dekat sama siswa, nggak tahu saya. Saya belajar dari YouTube, semua saya belajar dari YouTube. Lihat orang, gimana caranya orang berinteraksi, gimana cara guru berinteraksi sama murid, gitu-gitu doang. Jadi awal-awal ya pusing, bingung. Pasti grogi juga. Grogi banget. Orang yang nggak pernah ketemu sama orang, bukan nggak pernah sih, jarang banget berinteraksi langsung, bertatap muka sama banyak orang, dilihatin sama banyak orang, kemudian langsung terjun ke guru itu, berat, bingung. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, boleh. Motivasi buat kita nih anak muda nih. Ya biasa kan anak Jakarta, ya tahulah kerja sebulan 2 bulan pada keluar. Nah, motivasi buat kalian gini. Motivasi buat anak-anak zaman sekarang, pertama, tekuni apa passion kamu. Kamu harus cari tahu dulu passion kamu di mana. Pertama, ketika kamu udah punya passion dan itu menyenangkan buat hati kamu, menyenangkan hati kamu, lanjutkan, tekuni. Nah itu bakal jadi peluang, pasti jadi peluang rezeki buat kamu. Contoh nih, kamu suka sama ikan cupang aja deh, ikan cupang bro, kecil kayak gitu. Ketika kamu suka, bener-bener emang passion kamu, senang di situ, jadi duit di situ pasti. Kamu senang sama bonsai, utak-utik di tanaman dan lain-lain, jadi duit, jadi peluang untuk bisnis kamu. Jadi jangan terpaku pada profesi apapun. Kamu mau punya profesi seperti apapun, yang penting cari tahu dulu passion kamu di mana, kamu sukanya apa. Ketika kamu udah tahu kamu sukanya di mana,
tekuni, jalani, itu bakal jadi peluang yang baik buat kamu. Apapun ya, pekerjaannya apapun. Oke Pak, udah cukup saya bertanya. Udah ya puas lah pertanyaan Bapak. Biar jiwa muda saya keluar lah. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Maaf mengganggu waktu siangnya, waktu istirahatnya. Saya ingin mewawancarai Ibu selama 10 menit atau kurang dari 10 menit. Pertanyaannya pertama, siapakah nama lengkap Ibu? Ibu asal dari mana? Umur berapa sekarang? Biodata saya. Oke, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Endang Sari Niarsi. Saya untuk saat ini domisili ya, tinggal di Bekasi ya. Terus saya usia saya 47 tahun ya. Mempunyai 1 orang putra, itu saja mungkin ya. Dan untuk mengajarnya mungkin saya mengajar di bidang bimbingan konseling. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Perasaan saya saat menjalani sebagai guru awalnya berat, karena dulu saya tidak ada bercita-cita menjadi seorang guru. Tapi ketika sudah menjalani, saya sangat menikmati dan sangat menyukai, karena ternyata dengan menjadi guru saya banyak mengenal banyak karakter orang gitu. Sehingga saya mempunyai banyak wawasan dan banyak lebih bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekeliling. Pertanyaan yang 3, dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan Bapak Ibu kepada anak-anak? Terus gimana ngasih solusi dan biar anak-anak tuh gampang mengerti dalam pelajaran, proses pembelajaran Ibu? Oke, karena kebetulan saya di bidang bimbingan konseling, kita itu adalah pemberian layanan. Di tepatnya kita bukan mata pelajaran tapi layanan bimbingan, di mana kita membantu para peserta didik untuk bisa berkembang sesuai kemampuannya, sehingga sebisa mungkin kita mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada dalam diri peserta didik. Caranya bagaimana? Mungkin dengan cara pendekatan, ya, melihat bakat minatnya mereka, terus melihat dari hasil tes asesmennya mereka, seperti itu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan rata-rata murid peserta didik yang Ibu ajar? Untuk kemampuan rata-rata normal ya, walaupun memang di sekolah ini ada murid yang di bawah rata-rata atau yang biasa kita kategorikan sebagai murid inklusi atau berkebutuhan khusus ya, sehingga mereka pun tetap mendapatkan layanan yang sama dengan murid-murid yang normal. Mengatasi kesulitan, kan kadang anak ngeyel nih di kelas, Ibu lagi ngejelasin, anak ini malah ngobrol. Terkadang kan memang macam-macam ya karakter anak yang saya bilang gitu kan. Anak didik kita atau peserta didik kita itu beraneka ragam, mereka punya keunikan masing-masing, punya karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam penanganannya pun berbeda-beda. Ketika ada yang mengganggu, artinya yang kalau dilihat sebagai kesulitan gitu ya, mereka kita akan cari tahu kenapa mereka berulah seperti itu. Bisa jadi mereka butuh perhatian sehingga mereka bikin ulah yang mengganggu di kelas gitu. Nah, untuk itu kita perlu pendekatan secara personal sehingga kita tahu latar belakangnya anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Dan kalau sudah seperti itu, kita akan tahu bagaimana cara penanganannya. Terus yang saya tanya lagi, kan Ibu dalam mata pelajaran bimbingan konseling, biasanya kan anak-anak tawuran, ya taulah anak-anak muda sekarang, anak-anak pelajar sekarang, itu gimana Bu
Penanganan untuk anak-anak yang tawuran itu ya, untuk saat ini kita dengan pendekatan juga ya, kita juga perlu tahu apa sih penyebab mereka mengikuti tawuran, kenapa mereka sampai terlibat dalam tawuran. Kalau dari sebagian yang mereka ceritakan, ada yang memang mereka direkrut oleh baik kakak kelas ataupun oleh alumni. Ada juga yang memang karena mereka masuk di dalam basis-basis itu karena pernah dirinya menjadi korban sehingga ada dendam. Nah, untuk menanganinya mungkin kita perlu pencegahan dengan memberikan informasi-informasi terkait bahaya tawuran gitu kan, efek dari tawuran seperti apa gitu, sehingga anak-anak tidak lagi ikut atau terbawa dalam tawuran tersebut gitu. Mungkin itu. Pertanyaan terakhir saya, motivasi untuk anak-anak muda sekarang, Bu. Oke, kalau untuk motivasinya saya selalu mengingatkan mereka istilahnya kembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Tidak ada seseorang yang tidak punya kelebihan, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti punya kelebihan, tinggal bagaimana mereka bisa menggali, mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dengan adanya kelebihan itu menutup apa yang menjadi suatu kekurangan dia gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu atas jawaban pertanyaan wawancara saya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SI Kalimantan 4 itu mulai tahun 2019. Masih, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 81. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan PKS sebenarnya. Nah, mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan PKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMA 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital atau e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Cuman prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus, kemudian berkoordinasi dengan tugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Chrome yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Chrome, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja melalui aplikasi Google Chrome. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan ini memang khusus untuk anak SMK. Baik, terima kasih Pak Hendra, waktunya. Sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Sukian dari kelas 12 TKR 1. Selamat siang. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik. Kamu lihat? Ya, saya di sini sebagai host untuk sesi wawancara. Baik, saya akan mulai pertanyaan yang pertama.
Pertanyaan pertama, apa pandangan Bapak pertama kali sebagai helper sekaligus caraka di SMKN 54 Jakarta? Tantangan untuk saya sendiri. Jadi karena kan pas masuk SM itu pertama jadi helper itu belum bisa apa-apa. Dengan ide-idenya dari sini, setelah bisa saya mudah-mudahan sedikit-sedikit ini yang mengenal. Nah kalau dibicarakan tidak terbayangkan ya yang paling tidak berminat ya. Tadinya kan pada sekolah ini sudah prestasi kita yang berbeda dengan pajak. Ya, terus pertanyaan kedua nih Pak. Alasan kenapa Bapak menjadi helpernya itu di SMKN 54 Jakarta? Karena langsung di tempatnya ya. Iya. Pertama orang-orangnya enak. Terus kalau kita mau belajar, asal kita mau belajar, jadi mau ngajarin. Tanpa kita minta pun mereka udah mau belajar. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana pekerjaan sehari-hari yang Bapak lakukan sebagai helper sekaligus caraka di SMKN 54 Jakarta? Ya kalau sehari-harinya dari kualitas itu ya apa juga. Itu kalau terakhir kayak dengan pantai. Terus sekarang bagi waktunya tuh kalau kita masyarakat kan biasanya helper itu jam 8 mulai masyarakat itu dari pagi sampai sore. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa motivasi Bapak untuk melanjutkan pekerjaan sebagai helper dan caraka di SMKN? Motivasinya terus ikhlas dalam bekerja, insya Allah ke depannya lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, pesan dan pesan Bapak nih selama bekerja di SMKN 54 Jakarta. Pesannya apa ya? Lebih banyak keluargaannya. Ya, pesannya. Pesannya belajar aja. Terima kasih Bapak sudah wawancara oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu staf dari sekolah ini. Dengan siapa Pak? Nama saya Andi. Ya, ini staf bagian apa Pak? Saya di sebagai tugas keamanan. Sebagai tugas keamanan. Bapak udah dari kapan di sekolah ini? Sudah hampir 7 tahun kan. Lama juga tuh. Lama, alhamdulillah ya kan. Ya, dulu kesal Pak di sekolah ini apa Pak? Ya, kalau bisa saya mah silakan ya nggak ada masalah apa-apa. Yang penting buat anak-anak. Kalau pada mau merokok di luar. Ya kan, jangan merokok di sekolah. Lebih baik merokok di luar. Pesan-pesan Pak untuk anak-anak yang baru. Jangan pernah kenal namanya narkoba. Ya cukup sekian dari wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Audia Duswaka Chandra. Sekarang nama kamu siapa? Zaira Cinta. Sekolah di mana? SMP Muhammadiyah 13. Kelas berapa? 3 SMP. Oke. Rencana nanti setelah lulus mau ke SMK atau SMA? SMK. Ngambil jurusan apa? Perkantoran. Oke. Kamu tahu gak sih SMK 54? Enggak. Oke, SMK 54 itu ada di Serdang Kemayoran. Di sana nanti ada jurusan TKR, TPTU, dan TKJ. Kamu tahu gak kepanjangan TKR, TPTU, dan TKJ? Enggak tahu. Oke. TPTU itu Teknik Pendingin dan Tata Udara, TKR itu Teknik Kendaraan Ringan, dan TKJ itu Teknik Komputer Jaringan. Oke. Aku salah satu siswi di sana loh, dengan jurusan TKR. Siapa tahu kamu berminat untuk sekolah di SMK Negeri 54 Jakarta. Belum tahu. Oke, terima kasih ya. Video call masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.